Shalom adik-adik semua, gak kerasa ya sebentar lagi kita mau rayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan rayakan di tanggal 26 Desember jam 10.15 di channel YouTube Tara. Share ke teman-teman semuanya ya, supaya kita bisa rayain kelahiran Tuhan Yesus sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Hi, salam everyone. Happy to see you back again in online service Tara, teman anak raja. How are you today? I hope all of you are very great. This is the best season in the world. December is Christmas time, guys. And the Bible says a cheerful heart is a good medicine. Let's cheer. We want to praise and worship Him together. Are you ready? Happy Sunday and enjoy the service. Adik-adik, selamat datang sama Tuhan Yesus. Kita mau menyembah nama Tuhan. Adik sungguh-sungguh ya.
Ayo adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang buka ya hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Kita bersyukur teman-teman, semuanya sehat ya. Padahal cukup banyak orang, juga anak-anak yang tidak seberuntung kita loh. Ada yang lagi sakit atau punya kekurangan, seperti cerita kakak berikut ini. Seorang wanita cantik masuk ke pesawat sambil mencari nomor tempat duduknya. Ketika kursinya sudah ditemukan, dia tidak suka karena di kursi sebelahnya telah duduk seorang pria yang tidak punya kedua lengan. Jadi, wanita tersebut minta kepada pramugari untuk mencarikan kursi lain supaya dia bisa pindah. Pramugarinya pun bertanya, "Nyonya, bolehkah saya tahu alasannya?" Wanita itu menjawab, "Saya tidak suka dengan orang seperti itu, apalagi harus duduk di sebelahnya." Pramugari pun kaget mendengar alasan wanita tersebut dan berkata, "Maaf Nyonya, kursi di kelas ekonomi semua sudah penuh terisi. Tapi kami akan coba mencarikan yang terbaik untuk Nyonya. Jadi tolong tunggu sebentar ya." Tidak lama pramugari menemui wanita tersebut. "Nyonya, pilot kapten kapal telah memutuskan, demi kenyamanan seluruh penumpang, maka kami akan memindahkan penumpang dari kelas ekonomi ke kelas 1 atau first class." Wajah wanita itu pun langsung senang, berpikir akan dipindahkan ke kelas 1, kelas yang sangat mahal. Tetapi ternyata pramugari beralih dan berkata kepada bapak yang tidak punya lengan, "Tuan, bisakah Anda pindah ke kelas 1? Kami tidak mau Anda mengalami musibah dengan duduk di samping wanita yang kurang sopan ini." Orang-orang di pesawat yang mendengar keputusan bijak itu langsung bertepuk tangan karena mereka setuju bahwa pria tanpa lenganlah yang lebih pantas menikmati pelayanan di kelas 1 daripada wanita cantik yang sombong, tidak sopan, tidak punya empati, tidak menghargai, dan tidak mengasihi orang lain. Pria tanpa lengan pun berdiri dan berkata, "Saya adalah mantan tentara dan saya kehilangan kedua lengan saya dalam ledakan bom saat menjaga perbatasan. Ketika saya dengar wanita ini tidak mau duduk di samping saya yang tidak punya lengan, saya berpikir, saya telah mempertaruhkan nyawa untuk salah satu rakyat seperti wanita macam ini. Tetapi setelah saya melihat tindakan kalian semua, saya merasa bangga karena saya kehilangan kedua lengan saya untuk negara saya, untuk rakyat seperti Anda semua yang mengasihi dan tahu menghargai orang lain." Lalu pria tersebut berjalan menuju kursi kelas 1 disertai senyuman dari semua penumpang. Sementara wanita cantik tadi tertunduk dan merasa sangat malu. Adik-adik, seperti bapak tadi yang bangga karena pengorbanannya membela negara adalah juga untuk orang-orang yang bisa mengasihi orang lain, demikian juga Tuhan Yesus akan sangat bangga dan senang jika kita anak-anak yang telah ditebusnya bisa menghargai dan mengasihi orang lain, tidak membeda-bedakan dan merendahkan orang,
apalagi orang yang mempunyai kekurangan seperti Bapak tadi. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga mengasihi manusia apapun keadaannya. Jadi kita anak-anaknya yang telah sangat disayang Tuhan Yesus harus juga sayang, peduli, dan berbuat baik mengasihi semua orang. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan semua orang di kota asalnya masing-masing. Karenanya, Yusuf membawa Maria yang sedang mengandung ke kota Betlehem, tempat asal mereka. Mereka tiba di Betlehem sudah larut malam. Yusuf segera mencari tempat penginapan karena Maria sudah mau melahirkan. Yusuf pun mengetuk pintu beberapa penginapan. Tetapi semua penginapan sudah penuh. Yusuf pun memohon, "Tolong Pak, beri kami tempat bermalam. Istri saya sudah mau melahirkan." Akhirnya Yusuf dan Maria diantarkan ke sebuah kandang, tempat tinggal ternak kambing domba. Tentunya adik-adik, kandang bukan tempat yang layak ya untuk menginap, apalagi untuk melahirkan. Tidak lama kemudian terdengar suara bayi laki-laki menangis. Wah! Di malam yang gelap, bayi Yesus lahir, memberi gambaran bahwa kelahirannya membawa terang harapan keselamatan bagi manusia yang hidup di dalam kegelapan karena dosa. Lalu bayi Yesus dibungkus kain lampin dan dibaringkan di atas palungan atau tempat makan ternak. Adik-adik, ada yang mau lahir di kandang? Tentu nggak mau ya. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, lahir di sebuah kandang sebagai anak domba Allah yang berkorban untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia bukan untuk memamerkan kekuasaan dan kemuliaannya sebagai raja. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kerendahan hati, kesederhanaan, dan kasih-Nya yang besar untuk menyelamatkan manusia. Sementara di malam itu, di sebuah padang, gembala-gembala sedang menjaga ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dengan sinar kemuliaan Tuhan. Para gembala pun ketakutan adik-adik. Tetapi kata malaikat itu, "Jangan takut, sebab aku memberitakan sukacita besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bayi itu dibungkus kain lampin dan terbaring dalam palungan." Kemudian terlihat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Wow, para malaikat memuji Tuhan pasti dengan suara yang indah ya adik-adik. Setelah malaikat itu pergi, gembala yang terkaget-kaget dengan apa yang telah terjadi cepat-cepat pergi ke Betlehem, bertemu dengan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus yang dibaringkan di palungan. Dibungkus kain lampin persis sesuai dengan yang dikatakan oleh malaikat. Maria menyimpan semua keajaiban malam itu di dalam hatinya. Gembala-gembala pun pulang dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Allah. Adik-adik, gembala itu adalah orang yang sederhana, tetapi malaikat langsung memberi kabar tentang kelahiran Yesus kepada para gembala yang sederhana. Karena Tuhan tidak pernah membedakan yang kaya, miskin, pintar,
bodoh, tua, muda, bahkan orang jahat dan berdosa, semuanya dikasihi oleh Tuhan Yesus dengan apa adanya dan ditawarkan keselamatan kekal untuk ditebus dosa-dosanya bagi yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau lebih mengasihi adik, kakak, mama, papa, kakek, nenek, dan teman-teman juga orang-orang di sekitar kita. Antara lain dengan cara kita berbagi atau sharing mainan atau makanan. Bisa juga membantu belajar atau menolong orang yang dalam kesulitan, mendoakan mereka, berbicara dengan sopan penuh kasih, dan masih banyak cara lainnya. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus yang diajarkannya lewat Matius 22 ayat 39c. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oke adik-adik, selamat Natal ya. Dan kita mau berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi saya. Tuhan tolong ya, agar saya bisa mengasihi orang lain seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Agar melalui saya, orang lain bisa merasakan kasih Tuhan. I love you, Jesus. Haleluya. Amin. Sekian ibadah online hari ini. Yuk adik-adik, kasihilah sesamamu. Ajak dan kasih link ibadah online ke teman-teman yang lain ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tada! Shalom adik-adik. Pagi ini kakak akan membacakan ayat hafalan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ulangi adik-adik, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi Kak Tere sudah firman Tuhan tentang gembala. Sekarang kita membuat aktivitas gembala dari kertas origami. Berikut bahan-bahannya. Ada bahannya dari lem, ada gunting, dan juga untuk kertas ini ada link di bawah yang kalian bisa print di rumah masing-masing. Adik-adik gunting mengikuti garis yang ada yang tertera ya. Sesudah digunting, adik-adik bisa lem di bagian putih-putihnya dan dilipat seperti ini. Mudah loh, ada garisnya, adik-adik tinggal ikutin aja. Dilem setiap sisinya. Jadi deh, ini sudah jadi kepalanya. Sekarang kita mau lanjutin bagian yang tubuhnya. Lakuin hal yang sama ya. Kalau udah jadi bagian tubuh dan juga kepalanya, kita satuin, kita lem adik-adik. Jadi deh, mudah kan? Adik-adik, lihat gambarnya di link di bawah ya, praktikin di rumah. Selamat membuat.